Selamat siang pemirsa, pada Selasa pagi tadi Presiden Joko Widodo meninjau proyek pembangunan Mass Rapid Transit atau MRT fase 1 Bundaran HI Lebak Bulus. Presiden optimistis keberadaan MRT mampu mengurangi kemacetan di Jakarta dan penggunaan mobil pribadi. Selengkapnya kami langsung ajak Anda bergabung bersama rekan Putri Lukman dari Istana Negara. Putri, apa hasil peninjauan Presiden ke proyek pembangunan MRT fase 1? Iya, Zakia, selamat siang. Presiden Joko Widodo sudah kembali ke Istana Negara setelah tadi meninjau bagaimana proyek pembangunan dari Mass Rapid Transit fase 1, yakni Bundaran HI Lebak Bulus. Presiden tadi meninjau pada pukul 9 waktu Indonesia Barat dengan didampingi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dengan menaiki langsung MRT dari Stasiun Bundaran HI menuju ke Depo Lebak Bulus. Hanya membutuhkan waktu 15 menit saja jarak tempuhnya. Ini merupakan salah satu komitmen dari pemerintah dalam pembangunan infrastruktur. Selain menaiki MRT fase 1, tujuan Bundaran HI menuju ke Depo Lebak Bulus, Presiden Joko Widodo juga langsung meninjau bagaimana progres dari pembangunan MRT fase 1 ini sudah hampir rampung, yakni sudah sampai 97% dan akan dioperasionalkan pada Maret 2019. Selain itu, Presiden juga tadi sempat melihat bagaimana progres dari pembangunan Depo Lebak Bulus yang menjadi titik lokasi dari tempat perawatan, main control dari Mass Rapid Transit fase 1 ini, yakni Bundaran HI menuju ke Lebak Bulus. Selain itu, di akhir dari kunjungan atau peninjauan Presiden ke proyek pembangunan MRT fase 1 ini, juga tadi Presiden mengatakan bahwa rencananya tarif dari MRT fase 1 Bundaran HI Lebak Bulus ini akan berkisar di antara harga yakni Rp8 hingga Rp9.000 bagi para warga Jakarta maupun juga para penumpang MRT fase 1 yang akan dioperasionalkan pada Maret 2019. Zakia. Iya, Putri, kemudian apakah ada dampak dari pembangunan MRT ini sendiri? Diharapkan ada dampak besar dari pembangunan MRT, mulai dari MRT fase 1 ini yakni Bundaran HI hingga ke Lebak Bulus. Tadi Presiden mengatakan bahwa salah satunya dampak yang akan cukup besar dirasakan ketika MRT fase 1 ini bisa digunakan oleh masyarakat Jakarta maupun sekitarnya adalah bisa mengurangi kemacetan dan penggunaan mobil pribadi. Sesuai dengan komitmen dari pemerintah untuk pembangunan infrastruktur di seluruh tanah air, salah satunya di Jakarta adalah dengan pembangunan MRT, kemudian juga progres dari LRT, kereta cepat ini menjadi komitmen dari pemerintah. Selain itu, pembangunan infrastruktur MRT juga akan diharapkan menyeluruh ke berbagai daerah, direncanakan. Salah satunya di berbagai daerah mulai dari Bandung, Medan, Surabaya juga akan ada pembangunan dari MRT maupun juga infrastruktur lainnya yang nantinya pemerintah pusat akan bekerjasama dengan pemerintah daerah. Presiden Joko Widodo juga menyatakan bahwa pembangunan MRT ini menjadi komitmen dari pemerintah. Selain pembangunan infrastruktur, bukan hanya pembangunan fisik, melainkan juga pembangunan infrastruktur ini berdampak bagi peradaban, kemudian juga infrastruktur kebudayaan di tanah air. Dan berikut adalah pernyataan selengkapnya dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Ini memang harus terintegrasi antara MRT, LRT, kereta bandara, kemudian Transjakarta, Kopaja, angkot, semuanya terintegrasi. Kalau itu terintegrasi ya akan mengurangi kemacetan, yang kedua mengurangi penggunaan mobil-mobil pribadi di Jabodetabek. Dan tentu saja dibarengi dengan kebijakan electronic road pricing, ERP, itu juga akan mengurangi lagi. Ya. Dan Zakia, selanjutnya komitmen dari pemerintah selain pembangunan MRT fase 1, fase 2 akan dimulai pada awal tahun 2019, yakni Bundaran HI menuju ke Ancol maupun juga Kampung Bandan dan dilanjutkan dengan fase ketiga. Zakia, kembali ke studio. Putri Lukman, terima kasih atas informasi Anda.